2、1。Hirkan merasa begitu tenang karena mereka akan melakukan raid dalam kurun waktu 3 hari, sesuai apa yang Hirkan inginkan. Hirkan pun mulai tertawa puas karena itu adalah kabar yang begitu bagus. Golemnya kembali bertarung dengan beruang. Para skeleton memberikan dukungan pada sang golem, sementara Hirkan tengah berpikir bahwa mungkin Guild Hydra merasa cemas karena Hirkan membocorkan informasinya. Dengan wajah senang, Hirkan merasa tak perlu memikirkan masalah Guild Hydra. Lagi pula, mereka selalu jadi yang terdepan dalam masalah progress main quest, ditambah mereka juga memiliki banyak player hebat. Hirkan begitu percaya diri bahwa setelah main quest berakhir, maka rintangan terbesarnya akan ikut hilang. Dalam 3 hari, kehidupan nyamannya akan kembali. Tapi kenyataannya, Guild Hydra bahkan gagal mengalahkannya. Semua anggota guildnya mati. Jaehyun begitu pucat menerima kenyataan bahwa guild sehebat Hydra saja masih gagal. Jaehyun begitu kesal dan berteriak bahwa setidaknya para Hydra itu seharusnya memiliki rencana, jangan langsung menyerang dan kalah dalam waktu 1 jam. Jaehyun kembali merasa frustasi, ia terlalu berharap pada mereka. Namun tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa Red Bulls sedang memulai live stream. Ya, itu adalah guild sang matador, Chef. Hirkan kembali mengangkat ponselnya. Fieldnya pulih kembali dan Hydra sudah gagal dalam raid mereka. Matador Chef menjelaskan bahwa dilihat dari apa yang sudah terjadi, musuh mereka saat ini benar-benar sangat kuat sampai bisa menyapu bersih Guild Hydra. Matador Chef merasa kemungkinan menang mereka begitu rendah karena mereka kekurangan backup. Dengan wajah penuh semangat, Matador Chef berkata, meski begitu, Red Bulls akan tetap mengambil tantangan itu. Para pasukannya pun langsung bersorak pada Guild Master mereka. Tapi Hirkan masih tidak bisa percaya sepenuhnya. Ia merasa bahwa Red Bulls juga tak memiliki rencana apapun. Namun Jaehyun membelalak ketika Matador Chef memperkenalkan seorang partner yang akan bergabung dengannya di raid kali ini, yang tidak lain adalah Guild Master Thunder Hunter, Queen of Thunder, Sairi. Jaehyun begitu terkejut melihat Cha Seolyeon yang akan bergabung dengan Matador Chef. Beberapa waktu sebelumnya, Matador Chef berkata bahwa ini adalah hal yang tak terduga karena Queen of Thunder sendiri yang mengajaknya bertemu. Awalnya, Matador Chef mengira bahwa Siri akan mendeklarasikan perang dengan Red Bulls, ditambah jika mengingat Kims sudah diserang oleh anggota Thunder Hunter sebelumnya. Hahui memasang wajah mengejek, sedangkan Sairi berkata bahwa itu adalah cara mereka dalam menyapa. Tapi intinya yang akan ia bahas adalah Sairi mendengar bahwa Guild Red Bulls memiliki informasi mengenai Count Corruption. Di sini, Master Chef berpura-pura tak tahu, tapi Siri terus menggertaknya, karena Sairi tahu bahwa beberapa orang dari Guild Top 30 Loop sudah menerima informasi mengenai Count Corruption. Karena Chef bukanlah tipe orang yang bisa melacak lokasi. Tapi secara tiba-tiba, anggota Red Bulls melakukan penyelidikan, tentu itu pasti karena Red Bulls sudah mendapat sebuah informasi. Matador Chef yang terpojok membenarkan ucapan Sairi. Meski begitu, ia tak tahu siapa anonim yang mengirimkan pesan padanya. Siri memberikan pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut Chef? Apakah Guild Hydra bisa menyelesaikannya? Chef memasang wajah tak yakin, tapi Siri dengan tegas berkata bahwa mereka pasti akan gagal. Sairi tahu bahwa Hydra memajukan tanggal raid mereka karena ingin menjadi yang pertama. Namun Count Corruption adalah boss main quest pertama, jadi sudah pasti tidak akan semudah itu. Peluang akan semakin besar jika membiarkan guild lain melakukannya lebih dulu dan mengumpulkan informasi. Dengan santai, Chef bertanya, jadi apa yang ingin Siri lakukan? Siri langsung menancapkan pedangnya di hadapan Chef. Kims yang hendak menyerang dicegah oleh Chef. Siri ingin mengajaknya bekerja sama untuk raid Count Corruption. Dengan senyum percaya diri, Sairi berkata bahwa ia akan memberikan kill pertama untuk Red Bulls. Matador Chef sampai membelalak, tak percaya dengan ucapan Sairi. Tapi sekarang, Matador Chef yang melihat Siri bertarung merasa bahwa ucapannya bukan sekadar omong kosong, tapi Siri juga memiliki skill. Di hadapannya terlihat sosok Corruption One yang berwujud seperti ghoul. Ia adalah sang final boss chapter. Dengan banyak tentakel seperti Kagune Ghoul di tubuhnya, Corruption One itu mengerahkan banyak sekali pasukan monster ke arah Sairi. Anggota Red Bulls mencoba sekuat tenaga untuk menahan para monster yang terus berdatangan itu. Chef menyadari bahwa pasukannya sudah hampir mencapai batas. Dengan begitu, Chef segera menghampiri Sairi. Ia berkata bahwa ia akan membukakan jalan untuk Siri, jadi majulah dan serang sang Corruption One, ucap Matador Chef. Sairi segera meluncur ke arah Count Corruption yang sudah bersiap menyerangnya. Dengan sangat lincah, Siri bisa menghindari setiap serangannya.
Kini ia melompat begitu tinggi mempersiapkan serangan terakhirnya. Namun tentakel milik Corruption One sudah lebih dulu menembus tubuhnya. Matador yang melihatnya begitu terkejut dan berteriak memanggil Sayri. Namun pada saat itulah Sayri berhasil menebas habis tentakel itu dan meluncurkan serangan terakhirnya. Ia membelah sang Corruption One seorang diri. Dengan wajah kagum, Matador Chef berkata bahwa Sayri benar-benar lebih kuat dari yang ia duga. Dengan begitu, Red Bulls dan Thunder Hunter telah berhasil mengalahkan Count Corruption. Mata Jaehyun membelalak, tak percaya bahwa Cha Seolyeon yang mengalahkan sang Count Corruption itu. Jaehyun menggigit bibirnya, menahan rasa kesal. Jaehyun berdiri dan berkata bahwa itu bukanlah masalah, selagi Count Corruption berhasil dikalahkan. Jaehyun akan membiarkan Cha Seolyeon menikmati semuanya selagi bisa. Anggap saja bahwa Count Corruption adalah hal terakhir yang ia dapatkan, karena pada akhirnya orang yang akan menang adalah Jaehyun. Singkatnya, Hirkan berlari di pegunungan Vulkas bersama skeletonnya. Hirkan atau Ang Jaehyun memiliki mimpi untuk menjadi yang terkuat di Warlord dan membalaskan dendamnya pada para bajingan yang telah mengkhianatinya. Tapi sekarang, ia malah dikejar-kejar oleh sekelompok babi hutan. Beberapa jam yang lalu, Hirkan telah sampai di wilayah blok yang merupakan pintu masuk pegunungan Vulkas. Wilayah blok itu tidak dapat diakses sebelum persyaratannya terpenuhi. Tapi Hirkan tahu bahwa pegunungan Vulkas adalah panggung utama untuk chapter 2 dari main quest. Begitu chapter 1 Count Corruption selesai, maka tempat tersebut secara otomatis akan langsung terbuka. Sekarang Hirkan telah memasuki pegunungan Vulkas. Ia bahkan mendapatkan title First to Set Foot in the Vulkas Mountains. Semua stat Hirkan bertambah 2 poin dan stat job relatednya bertambah 1 poin. Hirkan begitu senang karena belum ada yang mendahuluinya. Ia pun mengajak para skeletonnya pergi karena mulai hari ini pertunjukan solo masternya akan dimulai. Namun, di hadapan Hirkan telah terlihat sekumpulan babi hutan yang sedang menghadangnya. Babi hutan itu adalah monster bernama Wild Boar level 60, sedangkan Hirkan sendiri masih berada di level 41. Melihat seekor babi hutan yang lebih tangguh dari dirinya, Hirkan begitu terkejut. Ditambah lagi, sebentar lagi orang-orang pasti akan mendapat pemberitahuan terbukanya segel tempat ini. Oleh karena itu, Hirkan tak memiliki banyak waktu. Mau tidak mau, dia harus bertarung. Hirkan mengaktifkan Helm On pada skeletonnya. Namun para skeleton itu berhasil dikalahkan dalam satu serangan. Hirkan pun langsung menggunakan skill kutukan yang membuat musuhnya tak dapat bergerak. Selama 5 detik, para wild boar itu tidak akan bisa bergerak, dan Hirkan akan memanfaatkannya dengan langsung menyerang mereka. Namun Hirkan malah terpleset karena sebuah kulit pisang. Hirkan begitu kesal, ternyata pelakunya adalah monster armor monkey level 50 yang sangat gemar mengolok-olok manusia. Hirkan berbalik memarahi armor monkey tersebut, sementara waktu 5 detik telah terbuang begitu saja. Kini, Wild Boar sudah berniat menyerangnya. Pada saat itulah muncul sebuah serangan ke arah Wild Boar itu. Hirkan pun terselamatkan. Serangan dahsyat muncul dari kejauhan dan menumbangkan para Wild Boar itu. Hirkan begitu terkejut karena sosok itu bisa mengalahkan sekumpulan Wild Boar sekaligus. Seorang pria muncul yang membuat Hirkan semakin terkejut sebab pria ini adalah Maung. Sementara itu, di kota Tsuryu, pria berkacamata yang berziarah sebelumnya bertanya pada rekannya yang bernama Mikkel mengenai identitas informan yang telah membocorkan lokasi Count Corruption sebelumnya. Mikkel menjawab bahwa ia belum mendapatkan informasi sama sekali. Pria berkacamata itu kembali menanyakan tentang Hahoe Mas. Mikkel menjawab bahwa Hahoe Mas hanya mengunggah video perburuan biasa saja. Tidak mungkin seorang newbie bisa ikut serta dalam main quest, karena hal seperti itu akan menjadi insiden besar. Pria itu meminta Mikkel fokus mencari siapa pelakunya. Dengan wajah serius penuh amarah, pria itu berkata bahwa pelakunya harus membayar tindakannya yang telah merusak kestabilan dunia Warlord. Sementara itu, Hirkan dengan wajah berseri-seri memperkenalkan dirinya sebagai murid Ahimbri karena key NPC untuk main quest chapter 2 yaitu Maung datang menyelamatkannya. Maung dulunya seseorang yang cukup bertalenta untuk menjadi guru swordsmanship pangeran dan menjadi Captain Rangers yang melindungi pegunungan Vulkas. Dia adalah NPC yang begitu penting untuk berjalannya chapter 2, jadi Hirkan yang bisa bertemu dengannya adalah hoki yang sangat luar biasa. Namun di sini Maung meminta Hirkan untuk pulang karena di tempat itu banyak monster level tinggi yang bisa membuatnya terluka. Dengan cepat, Hirkan berkata bahwa Corrupted Count telah mati. Hirkan berkata seperti itu karena kata-kata barusan adalah kata kunci untuk memasuki chapter 2. Hirkan kembali melanjutkan bahwa para Corrupted Monster masih bermunculan. Ia sedang mencari sumber penyebabnya dan petunjuknya mengarah ke tempat ini. Hirkan pun bertanya, apakah Maung tahu siapa dalang di balik ini? Maung berkata bahwa ia memiliki kecurigaan pada seseorang, tapi ia belum memiliki bukti.
Dengan penuh semangat, Hirkan bertanya apakah Maung bisa membantunya mengumpulkan buktinya. Seketika notifikasi muncul memberitahu bahwa Hirkan telah mendapatkan title First to Meet Falkas Ranger. Semua statnya bertambah 14 poin. Hirkan begitu bersemangat karena mendapatkan 2 title tingkat tinggi. Ia langsung bertanya dengan antusias pada Maung. Sebuah quest muncul. Quest itu adalah permintaan Maung. Hirkan harus menghabisi 50 ekor monster yang muncul di pegunungan. Hadiahnya adalah 500 gold dan rasa percaya Maung. Hirkan keluar dengan bangga. Ia merasa puas dengan questnya yang hanya membunuh monster karena kebetulan Hirkan memang harus menaikkan levelnya. Namun untuk monster berlevel tinggi seperti Wild Boar dan Bear Warrior, Hirkan akan mengesampingkannya lebih dulu. Dia akan memulai dari monster yang paling kecil. Seketika Armor Monkey yang sebelumnya terlintas dalam pikiran Hirkan kembali muncul. Dia ingin membalaskan dendamnya lebih dulu pada segerombolan Armor Monkey. Singkatnya, Hirkan telah menemukan Armor Monkey yang sedang menjahili manusia dengan menjatuhkan kulit pisang. Armor Monkey itu begitu terkejut karena Hirkan bisa mendekatinya. Mugeok memasang ekspresi puas karena sekarang ia akan membalaskan dendamnya. Dengan cepat, Hirkan langsung mengeluarkan serangannya. Namun, walaupun berkali-kali menyerang, si Armor Monkey tetap bisa menghindarinya. Tak ada satupun serangan yang berhasil mengenainya. Bahkan, Armor Monkey itu bisa lolos dengan begitu mudah. Hirkan dibuat emosi karena ia tak mengira jika menghabisi satu Armor Monkey pun akan begitu sulit. Monster ini lebih menyebalkan dari dugaannya karena Armor Monkey bisa bergerak sangat cepat. Ditambah lagi ranting-ranting pohon menghalangi serangan Hirkan. Kali ini Hirkan mendaratkan tubuhnya, mengeluarkan senjatanya, dan berusaha membidik Armor Monkey itu dengan benar. Ia segera meluncurkan serangannya. Armor Monkey nampak begitu panik. Namun ternyata pedang itu meleset, sama sekali tidak mengenai Armor Monkey. Monster menyebalkan itu pun langsung tertawa terbahak-bahak mengejek Hirkan. Hirkan yang geram memperingatkan bahwa itu hanya pengalih perhatian saja. Di belakang Armor Monkey, golem miliknya muncul dan langsung mengeluarkan pukulan telak. Hirkan berdiri dengan perasaan yakin karena kali ini Armor Monkey-nya sudah berhasil dikalahkan. Hirkan pun mendapatkan gelar The First to Hunt Down an Armor Monkey. Ia begitu senang melihatnya dan berniat untuk memburu para Armor Monkey lainnya. Sementara itu, di tempat lain, para reporter tampak berkumpul. Mereka semua sedang ramai-ramai meliput Matador Chef dan Saire. Mereka memberikan selamat atas keberhasilan raid mereka tempo hari, terutama kepada Saire. Seorang reporter bahkan menghampirinya, menanyakan pesan yang akan disampaikan oleh Saire. Saire menyampaikan bahwa mereka benar-benar beruntung dan mereka juga akan selalu memberikan hasil terbaik ke depannya. Ia pun segera berbalik dan kembali memasang ekspresi dinginnya. Hahui segera menghampiri Saire dan memujinya sebagai yang terbaik. Wajah Hahui memerah ketika mengingat aksi Saire yang nampak begitu keren di barisan depan seorang diri dan berhasil mengalahkan Count Corruption. Saire kembali berekspresi dingin. Ia menjawab bahwa mereka tak akan menang tanpa bantuan Red Bulls. Saire juga bersikeras bahwa jika mereka menginginkan kemenangan sepenuhnya, maka mereka membutuhkan skill Hahui Mas secepatnya. Ia pun meminta Hahui untuk menghubungi Hechi. Hahui terkejut dan merasa tak suka dengan Hechi. Namun Saire bersikeras karena ada sesuatu yang harus mereka selidiki. Kembali pada Hirkan, durabilitas gearnya sudah mencapai 0. Karena itulah gear miliknya harus hancur. Hirkan begitu terkejut karena ia tak tahu bahwa sebuah gear juga memiliki batas. Ia harus segera menemukan equipment baru secepatnya. Namun masalahnya, saat ini ia tak memiliki uang sama sekali. Pilihan terakhirnya adalah membuatnya dengan gems. Gems adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh para monster, meskipun kemungkinannya sangat rendah. Permata-permata itu bisa digunakan untuk membuat item, dan mereka juga bisa memberikan tambahan efek berdasarkan monster yang menjatuhkannya. Menurut Hirkan, gem yang dijatuhkan para Armor Monkey juga bagus untuk crafting gear. Dengan memasang ekspresi mengerikan, Hirkan mengajak semua skeletonnya untuk terus berburu setiap Armor Monkey yang ada. Namun 9 jam kemudian, Hirkan begitu bingung karena tak ada satupun gem yang ia peroleh setelah menghabisi setumpuk Armor Monkey. Hirkan masih berharap mendapatkan gem dengan memburu seekor Armor Monkey lagi. Tiba-tiba muncul seorang pria dengan set armor merah yang menanyakan apakah Hirkan adalah Hahui Mas. Hirkan mencoba memperhatikannya. Ia tidak tahu siapa pria itu. Pria itu menggunakan set Fire Lizard Gear yang cukup mahal dan juga Orc's Sword yang ia miliki menandakan bahwa setidaknya pria itu sudah mencapai level 70 ke atas. Hirkan awalnya curiga, bisa saja pria itu adalah komplotan dari pria berkacamata sebelumnya. Namun pria itu memasang pose dan gerakan aneh sambil memperkenalkan dirinya sebagai Quixote. Quixote berkata bahwa ia secara resmi mengajak Hahui Mas untuk berduel karena ia tahu sosok Hahui Mas akhir-akhir ini begitu populer di YouTube.
Quixote juga ingin menjadi populer dengan cara mengalahkan Hirkan. Hirkan langsung memalingkan wajahnya dan berkata bahwa ia sedang sibuk, lalu meminta Quixote untuk segera pergi. Hirkan sudah dibuat kesal karena tak kunjung mendapatkan satu gemstone pun, dan kini malah ada pria yang lebih menjengkelkan muncul di hadapannya. Quixote tetap bersikeras, bahkan sampai menawarkan imbalan 5.000 gold agar Hirkan mau berduel dengannya. Seketika hati Hirkan begitu berbunga-bunga. Ia pun menyambut Quixote dengan hangat sebagai pelanggannya. Adegan sementara beralih pada perkenalan sosok Quixote. Quixote merasa bahwa ia begitu berbakat karena setiap kali ia memainkan game, semua player akan selalu tertuju padanya. Mereka menganggap Quixote adalah sosok yang keren. Begitulah bayangan Quixote. Namun, ketika ia mulai bermain game Warlord, nampaknya ia tidak begitu populer, bahkan sama sekali tak ada yang peduli padanya, satu orang pun. Yang ia dengar hanyalah pujian orang-orang terhadap sosok Hahoemas yang begitu populer. Semua orang begitu antusias membicarakan video baru yang diunggah oleh Hahoemas. Mereka benar-benar mengidolakannya. Quixote tak tahan menerima kenyataan bahwa sekarang semua perhatian tertuju pada Hahoemas yang tengah naik daun. Ia menangis, bertanya-tanya, mengapa popularitas sang Quixote bisa kalah dari Hahoemas, padahal level dan perlengkapan Hahoemas jauh di bawah dirinya. Tanpa sadar, saat ini Quixote telah sampai di wilayah pegunungan Vulcan, tempat Hahoemas mengunggah video terbarunya, dan tepat di hadapannya, ia melihat Hahoemas yang sedang memasang tawa khasnya kepada para skeletonnya. Dia akhirnya yakin bahwa sosok di hadapannya memanglah Hahoemas. Pada saat itulah, sebuah ide untuk mengalahkan Hahoemas demi meraih popularitas mulai tercetus dalam pikirannya. Jika ia berhasil, sudah jelas semua penggemar Hahoemas akan beralih kepadanya. Sekarang, Quixote telah melepas semua zirahnya dan ingin bertarung secara adil dengan Hahoemas. Hirkan merasa terkejut. Mengapa Quixote harus melepas semua perlengkapannya? Bagi Quixote, ini adalah pertarungan yang adil karena ia mendengar senjata milik Hirkan telah rusak. Ia tak ingin orang-orang berkomentar bahwa Quixote mengalahkan Hirkan hanya karena perlengkapannya yang lebih unggul. Hirkan masih tak percaya harus melawan seseorang yang hanya menggunakan celana dalam saja. Quixote langsung maju menyerang Hirkan dengan begitu cepat. Hirkan hanya terus menghindari setiap serangan Quixote. Quixote yang kesal meminta Hirkan untuk berhenti menghindar dan menyerang balik dirinya. Karena Hirkan tak kunjung melawan, akhirnya Quixote menggunakan skillnya, yaitu Booster. Dengan satu kali pukulan saja, tubuh Hirkan langsung terpental. Untungnya, Hirkan sudah memasang pertahanan dengan kedua lengannya. Ia tahu betul bahwa skill Quixote adalah skill warrior class yang secara instan bisa mempercepat pergerakan tubuh. Ia menyadari bahwa sosok Quixote yang nampak bodoh tetap saja memiliki level yang berada di atas dirinya. Hirkan tahu bahwa akan sulit melawan Quixote dengan kekuatan strength stat-nya. Maka dari itu, ia sudah memikirkan sebuah rencana. Quixote senang karena akhirnya Hirkan akan bertarung dengan serius. Dia kembali menyerang sambil berkata bahwa ia akan menunjukkan pada dunia bahwa sosok Quixote lebih kuat daripada Hahoemas. Quixote bersiap menggunakan skill boosternya kembali. Pada saat itu, Hirkan langsung menggunakan tanah untuk menghalangi penglihatan Quixote. Hirkan pun berhasil membuat Quixote terjatuh dan tersungkur. Hirkan menendang Quixote sambil berkata bahwa dirinya yang kalah dari segi strength stat akan menang dengan menggunakan teknik. Ia memukul Quixote hingga terpental membentur sebuah pohon. Tubuh Quixote tak berhenti bergetar, merasa bahwa Hirkan adalah seorang pengecut yang licik. Hirkan telah bersiap mengeluarkan skill. Ia mengatakan bahwa Quixote terlalu terobsesi dengan konsepnya sendiri daripada fokus pada kemenangan. Hirkan segera mengaktifkan skill skin stitching yang ia miliki dengan menggunakan item Armor Monkey. Sekarang, Hirkan mendapatkan sifat-sifat material dari Armor Monkey dan memperoleh tambahan 7 poin defense. Quixote tahu bahwa jika ia sampai terkena, maka 100% dirinya akan mati. Hirkan telah bersiap dengan wajah penuh kekesalan. Ia mengatakan bahwa Quixote sendirilah yang telah memulainya. Jadi Quixote harus siap menerima konsekuensinya. Quixote yang panik langsung menangis dan berkata bahwa ia menyerah. Hirkan tetap meluncurkan serangannya hingga membuat pohon itu tumbang dan meninggalkan jejak besar di sepanjang tanah. Quixote begitu ketakutan, tubuhnya tak berhenti bergetar. Dengan begitu, Hirkan akhirnya menang. Ia sangat senang karena akhirnya akan mendapatkan 5.000 gold. Quixote yang kagum sampai melepas penutup kepalanya. Ia begitu terkesan melihat kemampuan yang dimiliki Hirkan. Dengan rasa puas, Quixote mengakui kekalahannya dan memberikan 5.000 gold yang ia janjikan. Selain itu, Quixote juga menawarkan pedangnya kepada Hirkan. Hirkan sangat senang karena pedang itu adalah item kelas atas yang bisa dijual di rumah lelang, setidaknya seharga 15.000 gold. Quixote memberikannya sebagai wujud terima kasih. Hirkan masih syok dan tak percaya Quixote memberinya sesuatu yang begitu berharga. Quixote
Quixote mengakui bahwa ia terlalu larut dalam ketenaran sampai lupa mengembangkan kekuatannya sendiri. Ia pun dengan bangga mengatakan bahwa Hirkan sangat layak untuk menjadi saudara Quixote. Namun tanpa diduga, Hirkan langsung menendang Quixote dengan keras, lalu meminta para skeletonnya untuk menghabisinya. Quixote yang sudah bonyok berkata bahwa namanya adalah Don Quixote dan ia akan kembali kepada Hirkan sebagai orang yang pantas dan layak menjadi saudaranya. Hirkan mengabaikan Quixote yang kini telah ia ikat di kayu salib. Ia mengangkat pedang yang diberikan oleh Quixote dengan rasa senang, lalu memberitahu skeletonnya bahwa mereka tak perlu menangkap armor monkey lagi. Ia merasa bahwa sekarang perlengkapannya sudah cukup untuk melewati quest berikutnya. Namun entah kenapa, Hirkan masih terobsesi untuk memburu armor monkey lagi. Ia meyakinkan para skeletonnya bahwa kali ini firasatnya mengatakan ia akan mendapatkan drop item yang bagus. Dengan cepat, para skeletonnya langsung menahan Hirkan agar tidak kembali memburu armor monkey. Singkatnya, Maung memeriksa bahwa Hirkan telah mengalahkan 950 armor monkey, 104 tooth wolf, dan 76 poison lizard. Ia merasa bahwa Hirkan telah bekerja keras. Berkat usahanya itulah, investigasi yang dilakukan Maung bisa berjalan mulus. Namun, ia bertanya-tanya mengapa Hirkan terus memasang ekspresi seperti itu. Maung meminta Hirkan untuk fokus. Hirkan pun meminta maaf karena ia sedang memikirkan item yang akan dibelinya. Maung memperingatkan bahwa misi yang akan dijalani Hirkan selanjutnya akan sangat berbahaya. Ia lalu menunjuk sebuah lokasi di peta dan memberitahu bahwa akhir-akhir ini di wilayah tersebut muncul Bear Warrior di dekat puncak gunung. Bear Warrior adalah monster setinggi 4 meter yang sangat mengerikan. Makhluk itu bahkan memiliki gear seperti seorang warrior manusia. Maung mengatakan bahwa jika Hirkan berhasil mendapatkan weapon milik Bear Warrior, maka itu akan menjadi petunjuk besar untuk menguak identitas sebenarnya dari The Corrupted One. Singkatnya, Maung ingin Hirkan mengalahkan Bear Warrior dan membawa senjatanya kembali. Hirkan pun menyanggupi permintaan tersebut. Maung lalu bertanya, apakah Hirkan yakin akan pergi sendiri tanpa membentuk party? Dengan percaya diri, Hirkan menjawab bahwa ia sudah tahu cara mengalahkannya. Singkatnya, Hirkan sudah hampir sampai di lokasi, hanya tinggal naik ke puncak saja. Namun sebelum itu, ia membuka fitur rumah lelang terlebih dahulu. Ia melihat-lihat item yang ingin dibelinya dan memutuskan untuk membeli Bone Snake Set. Kini, Hirkan mendapatkan set armor seharga 37.000 gold yang dapat mengurangi penggunaan mana sebesar 10%. Hirkan tertawa puas sambil menghabiskan sisa uangnya untuk membeli sebuah skill book seharga 17.000 gold. Dengan wajah penuh semangat, meskipun levelnya jauh di bawah Bear Warrior, namun dengan segala perlengkapan yang ia miliki, itu tak menjadi masalah. Sayangnya Hirkan melupakan sesuatu. Para skeletonnya juga membutuhkan perlengkapan yang layak. Ia mulai mencari-cari gear yang cocok untuk mereka. Namun hal mengejutkan terjadi. Saldo yang Hirkan miliki tidak cukup. Nyatanya, ia telah menghabiskan semua gold miliknya. Para skeletonnya begitu kecewa. Mereka tak menyangka bahwa sang tuan sama sekali tidak memprioritaskan mereka. Hirkan berkata bahwa ia akan mencarikan gold tambahan untuk mereka. Kebetulan 2 ekor babi hutan lewat di depan mereka. Para skeleton langsung bersemangat menyerang hewan itu. Meskipun mereka hanya summon, namun tampaknya mereka begitu terobsesi dengan gear. Beberapa jam kemudian, seekor wild boar terakhir tampak di hadapan mereka. Dengan tatapan mengerikan, para skeleton mencoba mengejek dan menakut-nakuti wild boar tersebut. Hirkan yang kesal meminta mereka untuk tidak bermain-main dengan mangsa, agar ia bisa lebih cepat membelikan gear untuk mereka. Namun tiba-tiba saja, sebuah serangan melesat ke arah babi hutan itu. 3 orang player yang tampak seperti bandit mengatakan bahwa Hirkan tak boleh berburu di sana karena wilayah tersebut adalah kekuasaan Apollo. Mereka bahkan memperkenalkan diri. Si botak bernama Ijang, si gondrong bernama Wangjang, dan pria dengan sehelai rambut bernama Iljang. Mereka adalah 3 bersaudara dari Guild Apollo. Hirkan memasang tawa hangat, lalu seketika langsung menyerang mereka. Ia berhasil menumbangkan ketiganya hanya dengan 1 kali serangan. Hirkan merasa kesal karena terus saja didatangi oleh orang-orang yang menyebalkan. Ia pun mengajak para skeletonnya pergi meninggalkan mereka. Si gondrong yang marah segera menghubungi ketuanya. Tampak seorang pria gemuk bernama Apollo, yang merupakan Guild Master Apollo. Ia merasa kesal saat menerima laporan bahwa Hirkan berani menyerang bawahannya meskipun sudah mendengar nama Apollo. Ia memerintahkan mereka untuk menangkap Hirkan meskipun harus mengeluarkan banyak uang. Ia tak suka jika ada orang yang mengabaikan namanya. Karena itu, ia akan memberikan hukuman pada Hirkan.
Beberapa waktu berlalu, akhirnya mereka tiba di lokasi yang dituju, habitat Bear Warrior. Hirkan bertanya, apakah pasukan skeletonnya sudah siap? Mereka langsung memasang pose aneh sebagai tanda kesiapan. Hirkan pun memukul mereka satu persatu dan memarahi mereka karena terus melakukan hal-hal aneh. Ia menjelaskan bahwa monster yang akan mereka buru adalah Bear Warrior level 70. Makhluk itu memiliki 3 fase, sehingga menjadi lawan yang cukup sulit. Namun jika mereka berhasil mengalahkannya, maka mereka akan unggul dari ke-30 guild dalam hal main quest. Karena itu, ia meminta para skeletonnya untuk tetap fokus. Para skeleton pun memberikan hormat. Tak lama kemudian, seekor Bear Warrior dengan senjata di lengannya muncul di hadapan mereka. Hirkan mengaktifkan fitur slot on-nya dan memasang ekspresi tak sabar karena ingin segera menyelesaikan semua main quest. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok Hechi yang diminta oleh Saire untuk menemukan Hahoemas. Hechi mengeluh karena Saire memintanya melakukan tugas seperti ini. Padahal, Hechi adalah seorang top tanker 5 mage. Ia begitu kesal. Di belakangnya, seekor King Wild Boar level 65 mendekat. Namun hanya dengan satu rapalan mantra saja, King Wild Boar itu musnah seketika. Hechi dengan nickname Palka Ballista adalah anggota Guild Thunder Hunter sekaligus rank lama mage di Warlord. Ia mendengus dan ingin segera menemukan Hahoe Mask.